Assalamualaikum, halo teman-teman. Ketemu lagi di channel saya. Setelah sekian lama kita nggak membahas sepatu, akhirnya ini ada kesempatan membahas sepatu lagi. Kali ini sepatu olahraga yang saya pakai untuk olahraga, yang kebutuhannya itu antara lain jalan, walking shoes, dan jogging lah, lari tipis-tipis. Sebelumnya ini perkenalan dulu, sepatunya dari Kangki yang seri Soles ya. Oh ya, sebelum kita membahas sepatunya, mau cerita sedikit. Ini saya dapat sepatu ini setelah melalui berbagai pertimbangan ya teman-teman ya, dari masalah sizing atau ukuran, dari bahan material, juga penggunaan. Waktu itu ada beberapa kandidat, antara lain Unert Fly Racer, terus ada Spotek Epic 978, juga sama kalau nggak salah Mills kalau nggak salah. Saya juga lupa serinya, mohon maaf, Mills seri apa. Terus sama itu ada lagi Orthoside Chester gitu loh. Nah, awal-awal saya browsing, saya cari-cari spesifikasinya. Itu yang awalnya saya ngincer Unert Fly Racer, tapi karena harganya memang paling mahal di antara kandidat-kandidat itu, jadi saya pertimbangkan dulu lah dari harga, terus dari dari outsole kalau nggak salah. Kalau bentuknya saya suka sekali sama Unert Fly Racer. Kalau untuk yang Spotek Epic itu kalau nggak salah modelnya mungkin bagi saya terlalu rame lah untuk olahraga gitu, kayak terlalu bagus. Jadi karena saya sukanya yang simple, jadi oke lah, nomor 2 lah, itulah, nanti aja dikesampingkan. Setelah itu ada Mills, saya juga lupa serinya. Saya kalau nggak salah itu yang harga kisaran 250 ribuan mungkin lah, 250 sampai 300 ribu. Mills apa saya juga lupa. Dan yang terakhir itu ada Chester, Orthoside Chester, itu harganya 300 ribuan. Dan ternyata setelah saya tanya-tanya, itu size-nya mentok di 44 28 cm. Sedangkan saya rata-rata sepatu saya yang saya punya itu size-nya 44, panjangnya 28,5 cm atau 28,8 cm, ada seperti itu. Nah, jadi setelah memilah dan memilih, akhirnya saya putuskan untuk memilih Kangki Soles ini ya, berdasarkan budget juga rupanya. Jadi saya pilih budget yang yang pas lah, itulah, budget pelajar istilahnya. Nah, jadi langsung saja kita bahas di sini. Untuk yang pertama dari upper ya. Kalau untuk Kangki Soles ini, uppernya terbuat dari knit atau rajutan yang memiliki pattern atau pola di sini. Jadi nggak polos, ada motifnya. Terus di sini juga ada logo brandingnya, dan ini ada reflektor ya. Untuk brandingnya yang logonya kayak gini, sebenarnya saya kurang serg sih. Menurut saya terlalu besar dan kayak kurang serg aja lah. Ya tapi itu kan masalah preferensi aja ya, masalah selera. Jadi bagi saya oke lah. Yang penting sepatu ini bisa berguna sesuai fungsinya, itu sepatu olahraga. Nah, setelah dari upper, lanjut ke bagian tali, lacesnya.
ini talinya agak keset, jadi apa ya, pernah nyoba kemarin itu saya nali agak seret gitu. Jadi waktu saya coba tali kayak gini itu agak susah nariknya. Nah, waktu membuat simpul, waktu narik-narik ini kok agak seret gitu loh. Ternyata memang ini apa, di tali sepatunya itu ada reflektornya guys. Jadi nanti coba saya lampirkan fotonya antara reflektor ini dan reflektor yang ada di tali. Kemudian lanjut ke tang. Untuk tangnya ini polosan aja, seperti ya knit yang agak melar gitu. Cuman yang agak apa ya, menurut saya agak minus sedikit gitu. Di bagian ujung tang sini, yang bagian dalam itu kayak apa ya, memotongnya kayak agak kasar gitu loh. Jadi kayak agak nusuk-nusuk dikit gitu loh. Kayak motong apa namanya, sapu gitulah, sapu ijuk dipotong ceret gitu. Jadi kayak ada kasar-kasarnya gitu. Nah tapi oke lah, masih minor juga menurut saya, karena kalau kita pakai kaos kaki mungkin masih aman ya. Nah ini untuk tangnya sendiri seperti itu. Lanjut ke bagian liningnya. Di bagian liningnya ini ada lapisan juga halus. Jadi kalau pakai kaki, kaos kaki maksudnya, enak di sini. Terus di bagian kolarnya ada paddingnya, ada bantalannya gini. Kemarin saya coba itu rasanya enak, serasa dipeluk atau ngunci gitu loh di bagian tumit belakang gitu. Nah, jadi enak, bantalannya juga pas menurut saya. Lalu di bagian insolenya ini mana ya? Ya ada arc supportnya meskipun sedikit, tapi ada ekonomisnya. Terus lalu di bagian belakang ini empuk. Kalau dari reviewer itu katanya ini dari memory foam ya. Koreksi kalau saya salah, boleh di komen. Lanjut ke dalam sepatunya, ini ada trouble stitch, jahitannya rapi teman-teman, bisa kelihatan mungkin dari sini. Kita lanjut ke bagian mana, midsole. Nah, di midsole kaki soles ini ada 2 layer atau 2 lapis. Yang atas ini warna abu tua, yang bawah ini warna hitam. Yang abu tua karakteristiknya ini empuk tapi lebih sedikit foam gitu loh. Sedangkan yang bawah yang warna hitam ini lebih empuk dari yang ini. Lebih empuk tapi tidak terlalu bouncy gitu loh, tidak terlalu membal. Jadi ada 2 layer itu, yang satu ini agak apa ya istilahnya ya, mantep lah menurut saya gitu, agak stabil. Yang sini lebih empuk gitu. Saya pilih warna yang hitam karena colorway yang lain bukan berarti jelek ya, saya cuma kurang suka aja sama kombinasi warnanya. Ada yang warna beige, ada yang warna biru, ada yang warna hitam putih, dan banyak lagi. Cuma saya pribadi yang kurang suka aja, jadi saya pilih warna yang benar-benar netral, yang warna polos, hitam polos. Sampai kata istri saya ini dikira sepatu sekolah. Nah, udah, kita lanjut lagi ke bagian outsole. Di bagian outsole ini
tercover sama rubber ya teman-teman ya. Dan ini agak ada motif trapesium mungkin bisa dilihat. Sedangkan di bagian tengah sini itu ada bagian plastik yang dindingnya itu empuk ya teman-teman ya. Mungkin bagian ini, pakai bagian ini. Kemarin saya coba sepatu ini sebentar dalam rumah, traksinya bagus. Oke, berdecit. Nanti mungkin saya lampirkan videonya waktu sepatu ini on fit ya. Terus apalagi sudah saya rasa. Oh ya, untuk ini kaki 44, sizingnya 28,5 ya, makanya ini saya pilih jadi sepatu olahraga karena saya rasa dari sizingnya pas, dari materialnya juga pas. Olahraga biasanya kaki gampang gerah, keringetan. Ini pakai material knit yang mana breathable banget, sangat enak untuk sirkulasi udara, jadi kaki nggak gampang panas gitu aja sih. Ya kapan-kapan kalau ada waktu saya akan buat video test drive-nya waktu ini dipakai olahraga, entah itu walking atau jogging. Oh ya, saya sempat kepikiran waktu itu sebelum membeli ini, pertimbangannya dengan outsole yang bermotif seperti ini, apakah nanti ada potensi kalau kerikil masuk bisa merusak outsole-nya ini, yang karet ini. Kalau teman-teman ada yang tahu boleh komen di kolom komentar. Barangkali ada yang pernah punya atau punya sepatu dengan motif outsole yang sama kayak gini, boleh komen. Dan testimoninya gimana waktu dipakai untuk berjalan atau beraktivitas di atas jalan berkerikil gitu. Pengen penasaran aja sih. Udah, mungkin segitu dulu dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh disertakan di kolom komentar, atau mau menambahkan silakan. Intinya tetap support produk lokal, jangan beli KW ya, karena KW itu merupakan pembajakan karya dan ilegal. Jadi mari kita dukung, mari kita support brand-brand lokal, karena lokal juga bagus-bagus. Terima kasih.